Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi kali ini kita akan mempelajari tentang rekayasa bab 2 kelas 8 tentang alat penjernih air. Penjernih air dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah penjernih air dari bahan alam dan yang kedua adalah penjernih air dari bahan buatan. Secara umum, proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Ada beberapa macam cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Beberapa cara sederhana untuk penyaringan air. Yang pertama adalah saringan kain katun. Pembuatan saringan air dengan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana atau paling mudah. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh tersebut. Yang kedua adalah saringan kapas. Tentunya saringan kapas ini lebih baik daripada saringan kain. Yang ketiga adalah aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Yang keempat adalah saringan pasir lambat. Yang kelima adalah saringan pasir cepat. Yang keenam adalah gravity filtering system yang merupakan gabungan dari saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Yang ketujuh saringan arang, yang kedelapan saringan keramik, yang kesembilan saringan cadas. Kemudian teknik pengendapan. Beberapa teknik pengendapan untuk proses penjernihan diantaranya adalah dengan biji kelor. Biji kelor ini mengandung zat aktif yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi dengan partikel kotoran melayang di dalam air. Yang kedua adalah tawas. Tawas hanya berfungsi untuk pengendapan, tidak untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Yang ketiga adalah kaporit. Kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Yang keempat adalah kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. Yang kelima adalah arang batok kelapa. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air dan juga menjernihkan air. Ini merupakan bahan dan alat penjernih air, bahan alami. Teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan alam, yaitu dengan memotong, melubangi, dan menyambung. Ini merupakan contoh membuat alat penjernih air alami yang menggunakan bahan potongan bata, ijuk, arang, tempurung kelapa, pasir, dan kerikil. Bahan lain yang diperlukan adalah drum, pipa, keran air, lem pipa, selotip, ember, dan kawat. Nah, ini gambar proses pembuatannya. Kita hanya cukup menyiapkan pipa berdiameter 0,5 inch dengan panjang 35 cm, dilubangi sekeliling pipa secara teratur dengan jarak 20 cm. Nah, bagian dari pipa yang dilubangi dan dibalut dengan ijuk, kemudian ijuk diikat dengan kawat. Ujung pipa dimasukkan ke soket. Lubangi drum atau bak pengendapan dan penyaringan dengan jarak 10 cm dari dasar drum. Pada tabung pengendap, buat lubang kedua pada dasar drum dengan tutup sebagai tempat membuang endapan keluar. Pasangan pipa penyaring yang menggunakan ijuk pada kedua tabung
seperti terlihat pada gambar berikut ini. Kemudian membuat drum bak pengendap dan penyaring. Kita hanya cukup menyediakan tabung atau drum yang kosong, kemudian isi drum penyaring berturut-turut dengan kerikil 20 cm, ijuk 5 cm, pasir 20 cm, arang tempurung kelapa 10 cm, ijuk 10 cm, dan potongan bata 10 cm seperti gambar di bawah ini. Bisa dilihat cara kerjanya seperti di bawah ini. Air keruh dimasukkan ke dalam drum pengendap dengan cara dipompa atau dialirkan secara alami. Diamkan terlebih dahulu selama 30-40 menit, kemudian air dialirkan ke dalam drum bak penyaring. Setelah itu, air yang keluar dari drum atau bak penyaringan sudah bersih dari kotoran sehingga dapat digunakan. Selanjutnya adalah penjernih air dari bahan buatan. Bahan dan alat penjernih air dengan bahan buatan. Yang pertama bisa dilakukan dengan klorin tablet, kemudian pasir aktif yang biasanya berwarna hitam, kemudian resin softener, resin kation, pasir culit, pasir mangan berwarna merah, pasir silika, karbon, tawas dan kaporit, dan polyaluminium klorida atau PAK. Teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan buatan bisa dilihat di gambar dengan disediakan dua drum pengendapan dan drum penyaringan. Tahapan pembuatan air jernih bahan buatan misalnya dengan menggunakan tawas, kaporit, dan batu kapur. Langkah-langkah prosedur kerjanya bisa dilihat, hanya menyiapkan bahan penjernih buatan, kemudian persiapan bak atau drum air untuk tempat pengendapannya, kemudian didiamkan selama 10 menit dan disaring. Nah, gambar ini merupakan skema prosedur kerja. Pada saat kaporit, batu kapur, tawas dicairkan dulu dalam sendok makan, kemudian dimasukkan ke dalam 20 liter air bersih, tunggu hingga 20 menit, kemudian setelah 20 menit kemudian dialirkan di drum yang kedua, dan tada, terciptalah air jernih. Itu silahkan kalian cari informasi dari berbagai sumber selain dari sumber ini, kemudian tuliskan hasil pencarian tersebut secara menarik, dan nanti rencanakan pembuatan alat penjernih air buatan dengan imajinasimu sendiri. Perhatikan tahapan pembuatan produk dalam bekerja, dan pada akhirnya produk tersebut dapat bekerja dengan baik.